Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiratul Husna, T 2018-1161, jurusan Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu saya tentang bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Sebelumnya kita harus menggunakan atau menyantumkan identitas. Adapun identitas tersebut yaitu yang pertama satuan pendidikan, di mana di sini saya menggunakan SMA Negeri 1 Jenggawah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester genap. Materi pokok kalian bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan materi tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Untuk alokasi waktu kita sesuaikan dengan prota yang kita buat. Di sini saya menggunakan 3x3 jam pelajaran tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini kalian bisa mendapatkan dengan cara mendownload atau mencari file tentang Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI/KD halaman 249 sampai dengan 337. Adapun kompetensi inti ini menyangkut 4 hal, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar di sini kalian bisa lihat pada silabus yang sudah disediakan. Kemudian kita kembangkan kompetensi dasar ini yaitu melalui indikator pencapaian kompetensi. Karena saya menggunakan materi tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, maka kompetensi dasarnya menyangkut 4 hal yang sudah tertera. Kemudian saya kembangkan. Untuk mencari indikator, maka kita harus mengetahui kata kerja dari kompetensi dasar tersebut. Adapun contoh seperti yang pertama 1.7, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini kata kerjanya yaitu menerapkan. Bagaimana kita tahu atau kita untuk mencari kata kerja yang sama atau yang sesuai dengan kata kerja menerapkan, kita bisa searching atau mencari di Google tentang kata kerja operasional KKO atau edisi revisi teori dari Bloom. Di sini saya mendapatkan yang sesuai dengan menerapkan yaitu melaksanakan, kemudian kita rangkai dan disesuaikan. Jadi indikatornya yaitu mampu melaksanakan penyelenggaraan jenazah dengan sesuai ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, di sini terdapat beberapa pertemuan. Kalian bisa menggunakan beberapa pertemuan, akan tetapi di sini saya memberi contoh 3 pertemuan. Untuk membuat tujuan pembelajaran di sini, kalian harus mengetahui rumus dari tujuan tersebut, yang mana rumusnya yaitu ABCD. A adalah siswa atau audiens, B adalah behavior atau aktivitas perilaku yang dapat diamati, C adalah condition atau kondisi
atau persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Degree atau derajat atau tingkat keberhasilan. Biasanya perumusan tujuan pembelajaran ini dimulai dari condition atau kondisi. Di sini contohnya pertemuan pertama melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa SMAN 1 Jenggawa dapat membagi tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai hukum Islam dengan tepat. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu setelah tujuan kita merumuskan materi pembelajaran. Tentunya materi ini berkaitan dengan materi yang akan kita buat atau kita sampaikan kepada siswa. Di sini saya menggunakan materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Di antaranya yaitu cara mengurus jenazah, memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, menguburkan, serta materi tentang dalil-dalil yang berhubungan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran diantaranya yaitu pendekatan. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana untuk K13 kita harus menggunakan pendekatan saintifik, yaitu menyeluruh. Metode yang saya gunakan yaitu metode kooperatif, di mana metode ini rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam sekelompok tertentu. Kalian bisa memilih metode manakah yang cocok yang sesuai dengan materi kalian. Kemudian memilih teknik yang kalian merasa cocok, maka boleh kalian menggunakan metode-metode yang lain. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media di sini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu saya menggunakan film pendek tentang tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, saya menggunakan PPT yang berisi materi. Yang ketiga, saya menggunakan benda mati atau alat peraga. Contohnya seperti boneka yang dibungkus kain kafan. Ya. Gunanya nanti ketika praktek, boneka ini sebagai alat atau sebagai media. Kemudian sumber belajar. Di sini kita boleh mengambil beberapa sumber. Tentunya yang pertama, sumbernya yaitu dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 11 SMA revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu Al-Quran. Sumber ketiga yaitu Kitab Fathul Qorib Jilid 1. Kalian boleh menambahkan sumber-sumber yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya menggunakan dua pembelajaran yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau online. Di sini adapun pembelajaran kegiatannya mencangkup pendahuluan, inti, serta penutup. Adapun deskripsi kegiatan untuk pendahuluan, yang pertama contohnya seperti guru memberikan salam, menanyakan kabar, mengabsen, serta melakukan tanya jawab. Untuk kegiatan inti, kalian boleh deskripsi kegiatannya menyangkup mengamati, menanya, eksplorasi, serta asosiasi, komunikasi. Untuk penutup, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik, kemudian memperkuat materi pembelajaran, seperti itu.
Kemudian untuk alokasi waktu, karena saya menggunakan 3 kali 45 menit, maka 45 menit kita bagi. Dan usahakan untuk kegiatan inti itu paling banyak waktunya. Di sini saya menggunakan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 20 menit, serta penutup 15 menit. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring. Sebenarnya sama di sini, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Pertemuan pertama saya menggunakan 35 menit. Kemudian di dalam deskripsi kegiatan itu sama deskripsi pembelajaran tatap muka, kan tetapi di sini perbedaannya isi dalam penyampaian materi itu menggunakan aplikasi seperti Zoom, Classroom, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Di sini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian diri. Kalian bisa membuat tabel. Kemudian yang dinilai itu tentang sikap, atau kita membuat pertanyaan tentang indikator sikap. Di sini saya kasih contoh. Yang pertama itu tentang menyetujui bahwa setiap kehidupan akan mengalami kematian. Adapun kemudian siswa itu bisa mencontreng, bisa memilih yang mana. Contohnya bisa memilih sangat setuju, atau bisa setuju, ragu-ragu. Kemudian di akhir terdapat skor, nilai. Kemudian setelah selesai, baru kita rekap, yang mana yaitu nilai yang diperoleh sama dengan jumlah yang diperoleh dikali 100 dibagi 20. Keterangan, apabila peserta didik menjawab sangat setuju, maka skornya 4. Apabila peserta didik menjawab setuju, maka skornya 3. Apabila peserta didik menjawab ragu-ragu, maka skornya 2. Dan apabila peserta didik menjawab tidak setuju, maka diberi skor 1. Nah, selanjutnya observasi. Jika kita ingin mengetahui siswa itu sesuai atau tidak dengan pertanyaan atau indikator sikap, kita bisa mengobservasi melalui temannya. Sama seperti yang barusan saya bilang, ada nama siswa, nama-nama temannya, kemudian memilih sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, serta dijumlah, kemudian diberi keterangan. Nah, selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Kita bisa mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa melalui tes tulis atau melalui pertanyaan yang kita buat yang berhubungan dengan materi. Dan setiap soal, karena saya di sini membuat 4 soal, maka setiap soal diberi nilai 25 atau diberi poin di 25. Dan selanjutnya yaitu penilaian keterampilan atau praktek. Nah, di sini kita menilai dengan membuat kolom seperti ini. Nah, apa yang dinilai? Materi apa yang dinilai? Yaitu tentang memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan.
Kemudian kriteria nilai. Jika sangat baik maka A, antara 80 sampai 100. Jika nilainya B, maka 70 sampai 79, maka itu baik. Sedangkan untuk C itu 60 sampai 69, sedang atau cukup. Dan D kurang dari 60, berarti kurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.